Halo Sobat Desa, jumpa lagi bersama saya Rosada Tarik di Pitok Potesnya Kalurahan Pangharjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Baik, luar biasa walaupun hari ini cuacanya sepanjang hari ya, dari tadi malam sampai siang ini tuh hujan gitu ya Sobat Desa, tapi tidak mengurangi semangat Sobat Desa kita semua dalam berkarya, dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa selalu ya, saya ingatkan untuk selalu subscribe, like, share, and comment YouTube Kalurahan Pangharjo untuk supaya dapat saling support. Baik Sobat Desa, di depan saya ya, ini sudah tampak dengan rambutnya yang menjurai-jurai, itu menjurai-jurai bahasanya apa ya? Dan sebelum kita kenalan ya, ini nampaknya mukanya kan sangar gitu ya, tapi apakah nanti sesangar dengan ekspresinya kita tunggu. Tapi sebelumnya ya, kita akan membahas dulu di episode sebelumnya ya, kita sudah ngobrol terkait dengan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta gitu ya, dan salah satunya juga BKK Danais atau bantuan keuangan khusus dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ada apa sih sebetulnya kenapa kita hari ini ya mendatangkan seorang ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini seorang dengan episode yaitu Desa Mandiri Budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Boleh tepuk tangannya dulu untuk episode kita hari ini. Dan tentunya DMB itu tidak lengkap ya dengan kehadiran ini ketuanya gitu ya. Kalau di Pangharjo ini alhamdulillah ya, kita sudah mencapai pada titik puncak gitu ya. Alhamdulillah titik puncak ya Pak Nur Rahmat ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya insya Allah. Insya Allah kita sudah berada di tahapan yang paling tinggi gitu ya dari beberapa kategori. Nanti kita akan tanyakan langsung dengan Pak Nur Rahmat. Dan sudah bersama kita Pak Nur Rahmat ya, Ketua Desa Mandiri Budaya Mahardika Kalurahan Pangharjo. Selamat siang ya Pak Nur Rahmat ya. Selamat siang Mas. Ini siang atau sudah sore? Ya kalau seterang ini ya siang. Oh seterang ini siang aja ya. Baik, sehat Pak Nur Rahmat? Sehat. Sehat ya Pak Nur Rahmat ya. Gak tahu kalau otaknya. Gak tahu ya. Oke. Baik Pak Nur Rahmat, ini kan tadi kita sudah sedikit ya di awal menjelaskan ya atau menyampaikan kepada Sobat Desa bahwa apa yang akan kita obrolkan pada hari ini terkait dengan Desa Mandiri Budaya. Dan di episode sebelumnya Pak Nur Rahmat, ini juga perlu diketahui sudah kita sampaikan juga terkait dengan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dan juga BKK Danais gitu. Nah, apa sih kaitannya dengan DMB ini gitu kan? Nah, bahwasannya ini kan kita mengulas dulu ya terkait dengan DMB ya. Jadi DMB itu kalau di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di desa-desa itu ya Pak Nur Rahmat ya. Siap. Ini kan nanti kita akan tahu bahwa di desa-desa di DIY atau di Jogja itu bisa menyandang atau meraih Desa Mandiri Budaya gitu ya. Dan itu melalui dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, dan merupakan salah satu tanggung jawab ya desa sebagai pemangku keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta gitu ya Pak Nur Rahmat ya. Ye. Nah itu umumnya gitu. Nah Pak Nur Rahmat, ini kok bisa jadi ketua sih? Kan gitu ya. Pertanyaan yang pertama, kenapa sih kok bisa jadi ketua DMB Pangharjo gitu? Ya karena saya pengen. Nggak ditunjuk gitu? Enggak saya pengen. Oh jadi pengen. Saya mengajukan diri. Mengajukan diri, nggak ditunjuk sama Pak Lurah? Enggak. Oh gitu. Jadi aman ya? Iya aman. Oke, jadi ketua DMB sejak kapan Pak Nur Rahmat? Sejak kata teman-teman tahun kemarin di bulan November kalau nggak salah. Kok kata teman-teman? Iya, saya itu kan short memory jadi. Oh gitu. Kayak gitu-gitu lupa. Short memory. Oke, jadi Pak Nur Rahmat ini ketua ya. Ya untuk diamanai untuk mengkoordinir gitu ya. Oke. Orkestra bahasa. Mengorkestra luar biasa. Bahasa kerennya gitu katanya. Bahasa kerennya mengorkestra ya. Baik. Nah, Pak Nur Rahmat ini juga seorang seniman gitu ya. Betul Pak Nur Rahmat? Oh kalau seniman itu sandangan yang diberikan oleh orang lain, jadi saya nggak patut untuk bicara. Oh gitu. Kalau budayawan? Ya itu cuma sandangan. Oh sandangan juga. Oke, jadi Pak Nur Rahmat ini juga salah satu warga Kalurahan Pangharjo tentunya ya, yang pasti itu ya. Iya nggak? Kalau diakui. Kalau diakui nggak teman-teman? Ini kok ngangelke ya, atau ditekoni ngangelke ngono kuwi lho, nganyelke ngono kuwi. Baik, jadi Pak Nur Rahmat ini merupakan tadi ya ketua DMB, dan beliau ini juga menjadi pegiat gitu ya, pegiat kebudayaan
khususnya ini di daerah istimewa Yogyakarta di Kelurahan Pangharjo dengan karya-karyanya batik ya Pak ya, atau sanggar seninya beliau punya sanggar seni atau sanggar untuk beliau berkreasi namanya Sanggar Dongaji gitu ya. Dongaji. Dongaji. Oh, dongaji. Belajar biar semuanya ngaji gitu. Iya, belajar. Ngaji itu tidak cuma alibata saja, tapi kehidupan ini juga harus belajar. Belajar gitu ya. Oke. Kalau hari Sabtu nggak punya gaji ya don gaji. Jadi fleksibel gitu ya, Pak ya. Sesuai dengan apa sih? Terserah lah orang-orang mau ini ya. Kita mau memenggal di mana. Kalau saya dong ngaji aja ya biar bagus ya. Baik, luar biasa Pak Nur Rahmat. Kemudian Pak Nur Rahmat ya, ini tadi karena kita sudah Pak Nur Rahmat sebagai ketua, sebetulnya apa sih Pak Nur Rahmat terkait dengan DMB ya? Di Pangharjo ini kan sudah meraih atau ditetapkan sebagai DMB ya singkatannya atau Desa Mandiri Budaya gitu. Pertanyaannya Vicky. Ya apa itu DMB? DMB ya Desa Mandiri Budaya. Definisinya apa? Desa yang diikhtiarkan untuk bisa mahardika. Mahardika ya bisa berdiri di kakinya sendiri, bisa membahagiakan warganya, bisa berdaulat atas dirinya sendiri. Ya Kelurahan Pangharjo itu sendiri gitu. Pengetahuan saya ya itu kalau nanti dinas mengatakan yang lain saya nggak tahu. Oh gitu. Jadi ini nggak valid. Kata mahardika itu lebih ke situ. Jadi kalau di Pangharjo sendiri namanya aja mahardika gitu ya. DMB mahardika. Bukan. Bukan. Mahardika itu sandangan untuk DMB. Oh iya, kan namanya Pak. Sama aja. Sandangan bukan di Pangharjo aja. Semuanya. Iya semuanya pasti menyandang di mahardika. Karena tadi kalau sudah DMB sempurna, karena kan pasti ada rintisan Desa Mandiri dan sebagainya. Nah kemudian kalau di Pangharjo Pak, ya kan di Pangharjo sendiri, sebetulnya DMB itu kenapa? Ini kan di tahun ini belum lama ya kayaknya ya 2000 berapa ya DMB itu? 2022 ya? 2022. Nah itu ceritanya gimana Pak? Sampai 2022 ya awalnya itu kan tadi mengatakan juga ada tahapan-tahapan tertentu ya sampai bisa meraih ke DMB. Nah itu awalnya gimana Pak Pangharjo itu? Sepengetahuan saya itu DMB harus mempunyai 4 pilar. Jadi ada desa budaya, kemudian ada desa wisata, desa prima dan planner. Itu lokusnya gitu. Setelah mempunyai 4 pilar itu maka dia berhak menyandang menjadi Desa Mandiri Budaya. Tentunya dengan klasifikasi atau nilai-nilai yang tentu akan mendapat gelar itu. Ya kita sering di Monep gitu, walaupun kadang sering gelagapan. Gelagapannya baby. Gelagapan ini apa? Apa ya? Untuk menyiapkan semua itu. Jadi memang berarti sebelumnya memang terus orang ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk itu apa ya? Ujuk-ujuk tiba-tiba. Yang mahal itu kan prosesnya. Yang mahal itu prosesnya untuk menuju Desa Mandiri Budaya itu. Mahalnya di situ. Berarti kalau Pangharjo dulu juga sudah punya dari salah satu 4 lokus tadi Pak. Nah itu apa Pak? Yang dulu awal Pangharjo itu dulu punya pertama apa? Yang pertama itu Desa Budaya kayaknya. Desa Budaya ya? Desa Budaya. Waktu itu memang Desa Budaya sudah booming juga ya, atau sudah di Jogja ini loh, karena kan di Jogja kan juga banyak kegiatan yang sifatnya kebudayaan gitu kan mungkin. Jadi memang Desa Mandiri Budaya itu pengen menggabungkan atau mengorkestra tadi dari berbagai sisi yang di setiap pilarnya itu mempunyai fokus kegiatan. Misalnya wisata itu ya bertautan dengan wisata. Kalau di katanya lah ini. Kalau di Pangharjo itu kan wisata katanya menjadi gerbongnya. Kemudian kebudayaan Desa Budaya itu menjadi ruhnya yang membalut seluruh kegiatan. Bahwa kita adalah manusia yang berbudaya. Kalau prima itu katanya si pelakunya itu perempuan dan anak keluarga lah. Kalau planner itu lebih kepada usaha, katanya begitu. Jadi
Kalau tadi di Pangharjo desa budaya dulu gitu ya. Iya. Awalnya justru dari Awalnya, desa iya. budaya dulu. Sedangkan 3 pilar yang prima, trainer sama wisata ini belum ya waktu itu. belum. Itu tahun berapa Pak kalau di Pangharjo? Budaya itu tahun berapa Tahun awalnya? budaya itu sekitar tahun 15-an kalau nggak salah ya. 2015 ya. Berarti udah cukup 15, lama 16. juga ya. 16 kayaknya. 16 berarti sekitar kurang lebih 8 tahunan. Saya termasuk generasi awal. 10 tahun. Generasi awal Berarti ikut ngerintis gitu Iya, di sini. yang menelurkan namanya Bumi Panggung. Oh ya, namanya Bumi Panggung. Budaya minangka paugeran kang adiluhur. Oh, itu singkatan toh Pak, Bumi Panggung. Singkatan Pak akronim Bumi. Apa tadi? Singkatan Pak akronim ngono. Oh gitu. Budaya minangka paugeran kang adiluhur. Oke, luar biasa. Tapi setahu kita kan Bumi Panggung ya, sesuai dengan namanya di Pangharjo, Bumi Panggung gitu ya. Bisa diartikan seperti itu. Oke, jadi dulunya Pangharjo memang merintis DMB ini dari desa budaya atau salah satu pilar dari 4 pilar DMB tersebut. Nah, kemudian Pak Nur Rohmat selama perjalanan ini ya, proses dari tadi ya merintis, Pak Nur Rohmat kan ikut sebagai angkatan perintis gitu ya. Ya. Bersama Mas Aji tentunya waktu itu. Itu belakangan. Oh, itu belakangan. Ya, Justru malah gitu. Ya, Pak Nur Rohmat dulu ngindel-ngindel gitu. Oh, ikut ngelorol kabel sih. Ya, jadi rada. Dilek-dilek sithik ngono kae. Terus habis itu dikon-kon. Biasa. Oke, terus sempat juga waktu itu regenerasi ya. Oh gitu. Baik. Dan waktu itu memang di Pangharjo itu luar biasa sekali ya, waktu perintisan aja sudah banyak kegiatan yang kaitannya sama budaya gitu ya. Dan sama dengan Desa Mandiri Budaya ini, kenapa kok tadi 4 pilar ya Pak Nur Rohmat, kenapa kok namanya itu enggak Desa Mandiri Wisata gitu kan, atau salah satu, atau Desa Mandiri apa gitu yang sifatnya bisa mewakili 4 pilar itu? Kenapa Desa Mandiri Budaya tadi? Ya, jadi itu pertanyaanku tuh itu tadi. Tak tekon kemne. Balik ke meneh. Kalau kecurigaan saya, ini kan kita butuh curiga agar menjadi pintar, gitu butuh curiga. Karena tadi bahwa kebudayaan itu adalah yang membungkus atau menjadi ruhnya dari semua kegiatan manusia, maka kemudian disebutlah Desa Mandiri Budaya. Menurut analisis pemikiran saya, nggak tahu nih kalau dari dinas nggak tahu, karena dinas tidak pernah menjelaskan itu kayak. Jadi kenapa kok pakai Desa Mandiri Budaya? Kenapa? Kalau dari pikiran saya begitu, karena kebudayaan adalah yang membungkus atau menjadi seluruh kegiatan manusia. Oke, dalam arti lebih luas gitu ya Pak ya, speknya budaya itu luas, tidak hanya 4 produknya bisa bermacam-macam kebudayaan itu. Sip. Ya, jadi sesuai dengan tujuan juga dari keistimewaan DI ya, karena merawat keistimewaan itu kan, jadi merawat kebudayaan itu ya, dengan kata lain seperti itu. Ya. Baik, kemudian Pak Nur Rohmat, kalau di Pangharjo ini kan berarti untuk DMB ini belum lama ya, untuk status DMB-nya sendiri gitu ya. Baru sekitar mungkin 1 tahun 2 tahun ya. 2 tahun ya. Ini tahun kedua. Ini tahun kedua. Oke. Nah, ini berarti sudah ada beberapa kegiatan juga yang sudah dilakukan oleh DMB ini ya. Nah, kalau di situ kepengurusannya itu juga harus resmi itu ya Pak ya, karena DMB ini amanat atau yang harus dilakukan dari dinas atau gimana? Jadi semestinya DMB itu kalau dari dengar dari pendamping pengelolanya harus ada. Berarti ada lembaganya yang resmi gitu ya. Oke, berarti walaupun ada pertanyaan mungkin sandangan kok ada pengurusnya. Tapi kemudian untuk mempermudah kita mengorkestra ke-4 pilar tadi, maka butuh sebuah lembaga bernama Desa Mandiri tadi. Desa Mandiri Budaya tadi. Oke, berarti kalau yang menjadi pengurus itu ya, pengurus itu juga harus asli nggak Pak, warga? Misalnya di Pangharjo sendiri ini kan DMB, harus warga asli sini nggak? Atau misalnya ini banyak sobat desa mungkin yang dari luar Jogja ini pengen kan ya? Atau misalnya luar panggung yang belum DMB gitu, pengen belajar atau pengen bergabung di DMB, itu boleh nggak kira-kira? Kalau asli, saya juga nggak asli soalnya. Jadi saya bukan warga asli. Tapi kalau berdomisili, tercatat secara administratif dia berada di
Di Panggung-Harjo berKTP mungkin bisa, karena saya juga makhluk tidak asli sini. Makhluk. Iya, saya juga bukan orang Jawa. Oke, jadi memang Pak Nur Rohmat memang aslinya bukan ini tapi domisili di sini, gitu ya, di Sawit ya Pak. Kepenaan saya di sini. Oke. Itu kepenaan toh, bukan keponaan ya. Kepenaan apa Pak? Kepenaan ya bojoku ya kepenaan itu. Apa ya, rasa disensor loh Kingko ya. Oke, dari kepenaan itu kemudian Pak Nur Rohmat terbiasa gitu kan di Panggung-Harjo dan terbiasa akhirnya enak ya. Iya, terbiasa enak, nyaman gitu ya Pak ya. Kemudian bersama-sama ikut tadi ya, membangun khususnya tadi lewat desa budaya tadi pertama dulu. Nah, kalau berarti tadi boleh ketika si orang tersebut ya itu domisili. Ya, domisili di sini. Nah, kalau strukturnya Pak Nur Rohmat, struktur lembaganya ya kan? Strukturnya itu sangat sederhana. Ya, sederhana, tapi masing-masing 4 pilar ada semua. Ada, sangat sederhana. Jadi ada ketua, sekretaris, bendara, lalu litbang. Oke, litbang. Iya, litbang. Sulit banget tadi. Sulit. Litbang apa sih? Sulit banget. Sulit banget. Iya. Gitu. Penelitian dan ini gak ada apa? Pengembangan. Nah, terus dibagi menjadi penanggung jawab per 4 pilar tadi yang diisi oleh, tidak harus ketuanya sih sebenarnya, boleh diisi si wisata, budaya, cuman itu sederhana itu karena kita maunya simpel aja karena di setiap pilarnya juga sudah ada pengurusnya kan ya. Berarti nggak usah banyak-banyak gitu ya. Tapi juga kelembagaannya itu bentuknya tidak ditentukan oleh dinas gitu Pak. Enggak harus ditentukan. Paling penting ono ketuane ngono paling. Ada ketuanya dan ono wong-wongane itu ya. SDM mlaku ono beres. Administratif iki iso dicatet. Oke. Ya, jadi tadi yang belum kita sampaikan Pak Nur Rohmat itu bahwa DMB ini juga berarti kalau dari sisi organisasinya ya, ini tadi barusan berarti ini merupakan kalau DMB ini dari program dari dinas, kalau di OPD-nya kebudayaan, Kundo Kabudayaan ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu ya tentunya ya. Ya karena kan tadi kita keistimewaan DIY. Nah mungkin Sobat Desa kenapa sih kok terus kemudian bisa ini yang nyuruh itu siapa gitu kan, DMB yang memberikan gelar gitu kan, gelar atau sandangan tadi ya, DMB itu siapa. Jadi yang memberikan sandangan adalah Dinas Kebudayaan atau kalau di Jogja itu disebut Kundo Kabudayaan gitu. Ya baik, kemudian Pak Nur Rohmat terkait kalau tadi lembaga kemudian program Pak. Nah programnya ini apa waton melaku atau dari Dinas Kebudayaan tadi sudah ditentukan apa ya istilahnya pandangan-pandangannya ya, atau kita kearifan lokal sesuai potensi dari DMB tersebut. Jadi Panggung-Harjo itu seringnya itu berada di atas rata-rata dinas secara di atas dinas. Oke. Kita enggak apa ya, malah justru dinas itu sering menjebak kita ke kebiasaan administratif gitu. Nah kita sampai kita bingung mengonsep itu. Jadi apa tadi program ya? Programnya dari 4 pilar itu. Ya, programnya tentu karena dia berangkat dari keempat pilar tadi programnya mengorkestra tadi, keempat pilar tadi supaya masing-masing program juga berjalan, kemudian tidak ada saling chaos kegiatan, tumpang tindih gitu. Pada rule-nya masing-masing. Kan sampai hari ini pun ada kerancuan program karena kita mencoba memahami dari dinas gitu kan, karena memang Desa Mandiri Budaya itu ada yang konsentrasinya atau kemudian di atasnya itu dinas kebudayaan, yang satu dinas pariwisata, yang dinas koperasi. Jadi karakter dari Desa Mandiri Budaya itu bermacam-macam. Sehingga Desa Mandiri Budaya itu diarahkan oleh dinas. Nah, Desa Mandiri Budaya Panggung-Harjo itu tepatnya di kebudayaan. Yang mana lagi tepatnya di pariwisata itu ada. Sesuling-suling pendengaran saya itu pernah mendengarkan itu. Oke, jadi sesuai dengan karakter gitu ya, mungkin karakter dari desa tersebut. Atau si desa atau si apa tadi, OPD atau Kundo Kabudayaan tadi melihat
gerakan di desa itu lebih kemana ini konsentrasinya. Ya, potensi. Ya mengarahkan untuk desa ini ke budaya. Oke, berarti tadi tidak hanya Kundo Kabudayaan berarti ya Pak Nur Rahmat ya. Iya. Berarti ada tadi kalau Prima Trainer itu mungkin bisa di koperasi ya, kalau koperasi ya dinas koperasi gitu kan. Kemudian wisata di pariwisata gitu ya. Oke, berarti ini harus menghimpun atau mengorkestra 4 pilar tadi juga harus kreatif dong Pak Nur Rahmat ya. Iya, harus kreatif, ya tadi sulit banget tadi. Memang harus bekerja keras. Maka kita sering memantik teman-teman melalui jaringan kacang produk di Selosok Kliwon itu. Oh, itu di DMB Pangharjo. Iya, di DMB agar kita mampu mengambil ide-ide kreatif untuk bagaimana sih ini membangun desa madu budaya ini supaya lebih baik. Kenapa nggak Jumat Kliwon gitu? Kenapa Selosok Kliwon? Karena lahirnya desa ini Selosok Kliwon. Oh, lahirnya Pangharjo ini Selosok Kliwon. Ya. Oh, baru tahu juga ya. Iya. Nah, berarti Selosok Kliwon itu lahirnya Pangharjo. Pangharjo sama seperti lurahnya. Oh, sama seperti Pak Lurah. Iya. Oke. Kreatif juga ya, dari situ aja ditentukan gitu kan. Iya. Kalau kenapa nggak Jumat Kliwon gitu kan. Oke, luar biasa Pak Nur Rahmat ya. Jadi tadi supaya mewujudkan atau membuat program-program kerja yang tidak tumpang tindih itu juga harus kreatif ya untuk mengorkestra itu ya, atau menyatukan 4 pilar itu juga tidak mudah. Makanya tadi di Pangharjo ada yang namanya jagongan siap Selosok Kliwon gitu kan. Baik, kemudian Pak Nur Rahmat, kalau selama ini contoh program kerja yang sudah dijalankan oleh DMB Pak. Jadi di 4 pilar itu tadi lah, misalnya di Prima gitu kan, di Prima atau di Trainer itu apa? Jadi sementara ini belum giat, belum melakukan kegiatan, tetapi kita pernah mengadakan Renstra ya, rencana strategis. Oke. Program itu, nah di masing-masing pilar sudah punya programnya masing-masing, sehingga DMB itu tidak punya program semestinya. Jadi program itu kita arahkan ke mereka, tetapi di dalam DMB itu lebih kepada tadi supaya kita tidak bertabrakan program tadi. Kita sering berdebat, kita sering antara Prima dan Trainer misalnya sama-sama akan menghasilkan produk. Gitu. Itu kan juga menjadi masalah. Gitu. Nah di DMB inilah kemudian kita bahas lebih jauh. Kita kadang ya memang keluar dari mencoba mengotak-atik role-nya si dinas gitu. Apakah benar begini? Misalnya di Selosok Kliwon kemarin itu kita sempat berdebat apakah Trainer itu memang menjadi mindset. Kalau menurut Pak Wahyudi Anggoro Hadi, bukan Hatis Wahyudi Anggoro Hadi, itu kan Trainer itu menjadi mindset. Kemudian Prima pelakunya, kemudian wisata menjadi gerbongnya, dan si budaya menjadi ruhnya. Nah kemarin sempat tegang kita, apakah Trainer itu mindset? Itu menjadi pembicaraan yang pelik, karena mindset diri itu akan menguasai kita untuk membentuk diri kita termasuk desa ini. Nah, karena Trainer itu adalah salah satu teman gitu yang disulit banget tadi mengatakan bahwa Trainer itu bukan mindset, tapi Trainer ada lebih mindset, tapi lebih kepada usaha atau profit. Nah ini ada sebuah perbedaan konsep yang harus terus kita jembatani agar kita satu konsep. Kenapa konsep tidak berada di kebudayaan? Kenapa konsep tidak berada di Prima yang dia membangun mulai dari keluarganya, dari dirinya. Itulah fungsinya DMB, fungsinya ruang-ruang di DMB yang mencoba untuk kita bangun. Oke, jadi DMB tidak kemudian membuat program tersendiri yang khusus gitu karena sudah ada 4 pilar tadi ya. Dan justru DMB ini menjadi wadah untuk desa yang 4 pilar itu saling berinteraksi, saling melengkapi gitu ya Pak Nur Rahmat ya. Mungkin bisa sekali membuat kegiatan besar menunjukkan bagaimana 4 pilar itu bahasa khasnya Pangharjo itu kan berkelindahan yang sering dipakai Pak Wahyu.
disiplin dan ya sama dengan orkestra tadi. Baik, tadi primapreneur gitu ya sudah disinggung sedikit. Kemudian ini Pak, kita ini kan juga Panggung Harjo ini ada salah satu sumbu filosofi ya yang ada di Panggung Harjo itu Panggung Kerapiak yang juga kemudian menjadi nama Kalurahan Panggung Harjo ini kan dari Panggung Kerapiak itu ya. Dan belum lama kemarin ya Sobat Desa kita sudah tahu bahwa sumbu filosofi Yogyakarta itu ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, ini kan berarti Panggung Harjo ini harus mengambil peluang yang besar ini karena kan di situ sudah ada Panggung Kerapiak. Nah, tadi kita juga tahu bahwa di DMB ada desa wisatanya gitu kan. Nah, rencananya apa Pak terkait untuk menangkap peluang di si Panggung Kerapiak itu ya. Kemudian selain Panggung Kerapiak itu juga ada Karangkitri itu ya Pak ya. Kalau saya dengar ini Pak Karangkitri. Nah, sejauh ini apa Pak yang sudah dilakukan oleh desa wisatanya gitu? Jadi ini masih sebuah debatable program, apakah kita menerima secara mentah apa yang didesain oleh pusat atau provinsi misalnya. Kita harus ada sebuah negosiasi kebudayaan atau negosiasi yang tentu itu berakar dari pemahaman kita tentang sumber filosofi yang sudah di UNESCO kan, sudah diakui oleh UNESCO gitu ya, bahwa kekuatan sumber filosofi itu kan ada di intangible-nya, bukan kepada benda yang sekarang bisa kita lihat live seperti Panggung Kerapiak itu. Maka bangunan dari intangible itu menjadi penting. Maka kemudian kita bisa membuat negosiasi dengan desain-desain yang akan dihadirkan ke kawasan kita. Salah satunya kita ada di Kadang Menjangan itu. Dan ini akan membangun bagaimana wisata itu berada di Panggung Harjo. Jadi tidak hanya sekedar bermain-main, tetapi agar si konsumen atau wisatawan itu tahu bahwa makna dari Kadang Menjangan itu apa sih gitu. Nah, kemudian tentu Panggung Harjo sebagai yang ketempatan itu juga harus mengejawantakan itu dari setiap titik. Kalau kita bicara tentang wisata itu, maka kita juga harus mendukung itu. Maka Panggung Harjo kemudian membuat, kalau dulu Pak Wahyudi itu membuat 3 poros kebudayaan desa. Dan itu juga bisa menjadi roadmap dalam sebuah wisata karena di setiap titik akan ada filosofi dan karakternya masing-masing. Kemudian hari ini kita mencoba untuk menghadirkan yang lebih luas, yang lebih lokal gitu, terpaut seperti Rasi Bintang Pari yang itu akan mendukung pola sumber filosofis tadi. Berarti yang menarik itu kemarin saya kedatangan dari tim apa itu? Tim perumus, konsultan dari tim perumus master plan desa. Saya agak kaget bahwa di Panggung Harjo itu oleh Dinas Pariwisata diarahkan ke kerajinan. Saya juga kaget. Kok bisa pemerintah itu menentukan sini sebagai desa wisata yang fokusnya kerajinan. Saya juga kaget. Itu belum saya ulir lebih jauh sih. Nah ini sudah disinggung sama Pak Nur Rohmat, gitu kan, master plan desa, gitu ya, master plan desa, khususnya nanti untuk kemarin juga sudah melalui berbagai proses ya Pak Nur Rohmat ya, setahu kita ya, termasuk DMB ini ikut dalam tim perumus itu ya di Panggung Harjo. Nah kalau tadi berarti sumber filosofi menjadi salah satu tadi titik di rumusannya Pak Lurah ya, Pak Wahyudi itu yang kasih bintang salah satu. Karena memang kalau Panggung Kerapiak itu kan difilosofikan atau disebut sebagai simbol kelahiran. Simbol kelahiran yang dimana sebagai seorang ibu. Nah, kemudian kita tarik itu menjadi sebuah tatanan di dalam desa Panggung Harjo. Kita tidak mungkin membiarkan atau membuang si Panggung
Rakyat itu tadi untuk menautkan nilai-nilai ke Panggung Harjo. Oke, berarti kalau lebih luas lagi ya Pak Nur Rahmat ya terkait tadi kalau Sumbu Filosofi Yogyakarta sudah jelas ya itu ya mungkin kita sebagai kalau Panggung Harjo karena tempatnya memang dilalah ya salah satu sumbu filosofinya ada di Panggung Harjo ini supaya nanti Pemda lah ya Pemda DIY nanti yang mungkin selebihnya kewenangannya akan lebih besar di sana gitu ya. Kita tinggal mengikuti gitu ya. Tapi kita harus menangkap itu saya sebut tadi sebuah negosiasi. Bahwa nilai di masyarakat Panggung Harjo juga harus terakomodir di situ. Karena kita kalau sumbu filosofis itu seperti Mocopat itu dari Mas Kumambang, ada Micil dan sebagainya. Kita ini ada di dua tahapan itu, ada di Mas Kumambang dan Micil. Nah, Mas Kumambang ini sangat berpengaruh kepada kelahiran, gitu. Kalau boleh secara ekstrim, kita juga sangat mempengaruhi atas kelahiran Yogyakarta, gitu. Karena kita adalah posisinya ada di Mas Kumambang. Di Mas Kumambang. Apa itu Mas Kumambang? Mas Kumambang itu kelahiran kalau nggak salah. No, Mas Kumambang itu Mas yang Kumambang. Mas ya Kumambang. Maksudnya Mas Kumambang itu sebelum lahir. Ya. Sebelum lahir. Gitu. Masa di mana roh itu ketemu dengan ditiupkan. Ya, ditiupkan. Itu masa Mas Kumambang. Panggung Harjo itu ada di situ. Oke. Berarti pera kehidupan itu ya. Oke. Nah, ini menarik sekali ya Pak Nur Rahmat ya, karena DMB nanti juga harus ikut tanggung jawab gitu ya, kurang lebih gitu kan. Ya. Ikut nggak? Ya ikut sidil lah. Ikut sidil lah ya. Oke. Baik, jadi ikut tanggung jawab juga ya, karena menangkap tadi negosiasi ya terkait tadi ini harus dimasukkan konsep warga Panggung Harjo ini juga harus ditemplate gitu ya. Bahasa lain itu di sumbu filosofi itu, dan juga tadi Pak kalau master plan-nya ya, master plan yang tadi ada tim perumus kemudian yang merumuskan bahwasanya Panggung Harjo itu arahkan atau karakternya di kebudayaannya itu di kerajinan atau apa tadi ya. Nah itu kan ini kalau DMB gimana mensikapi dalam proses perumusan dari master plan itu gitu. Saya tidak setuju dengan pemerintah kalau saya. Oke. Jadi Bantul menyebut bahwa kata-kata si konsultan tadi Bantul menyebut Panggung Harjo akan diarahkan ke desa wisata kerajinan. Saya nggak sepakat. Sebabnya kita lebih kepada kita menginginkan, karena kita kan diri jadi punya keinginan gitu ya. Memang kebudayaan itu kan luas, jadi pintunya itu banyak. Ada 17 desa, ada 11 objek pengetahuan kebudayaan. Kita pengen masuk ke dalam melalui ilmu pengetahuan. Karena kebetulan di desa Panggung Harjo itu sering kedatangan tamu yang konsentrasinya tamu itu kepada produk-produk knowledge yang ada di Panggung Harjo. Jadi kita lumbung pengetahuan, kita masuknya melalui itu. Jadi kalau misalnya bisa masuk ke wisata edukasi itu kalau saya tuh lebih oke, bahwa semua dari produk atau potensi yang ada di desa itu tidak sekedar produk, tapi produknya itu bisa diedukasikan. Bahwa itu adalah lumbung pengetahuan, kalau saya begitu. Oke, jadi tidak kerajinan kenapa tadi ya. Kenapa tidak kasongan yang menjadi kerajinan? Kenapa tidak pundong? Kenapa tidak yang lain? Kita tidak punya spesifikasi tentang kerajinan. Apa gara-gara ada diisi kemudian ada desa kerajinan? Saya nggak tahu maksudnya pemerintahan itu. Kenapa nggak wisata seni itu ya, atau seni ya? Karena ada isi juga mungkin ya. Mungkin pandangannya ada itu. Iya, nggak tahu, ini perlu konfirmasi. Oke. Ya baik, tapi terkait dengan ini Pak Nur Rahmat yang tadi ya, Pak Nur Rahmat sempat menjelaskan rasi bintang itu yang ada gugusan itu loh. Nah, perjalanan itu dari master plan desa itu kan dimulai dari Pak Lurah yang kemudian beliau merumuskan menjadi ada pertama itu kan 3 poros kebudayaan desa. Bahwa Kampung Mataraman itu disimbolkan menjadi sebuah hubungan manusia dengan manusia. Karangkitri dihubungkan dengan manusia dengan alam, kemudian manusia dengan Tuhan disimbolkan di panggung kerapian. Itu rumusan Pak Wahyudi. Kemudian di perjalanannya saat kita mau memulai master plan desa Panggung Harjo yang berikutnya, maka kita mengusulkan untuk itu ada konsep lain, bahwa
di selatan itu nggak terjamah, bahwa kita lupa bahwa di selatan itu ada Yoni Karanggede. Maka kemudian kita tarik ke selatan itu menjadi formasi Bintang Pari atau Kubu Penceng tadi. Nah, di dalam masyarakat Jawa ada namanya kesadaran ruang waktu masyarakat Jawa, bahwa yang ditarik ke selatan itu pasti, yang ditarik dengan garis yang paling panjang itu pasti selatan. Kebetulan yang utara adalah Panggung Kerapia. Nah, atas kesadaran ruang waktu masyarakat Jawa itu, Anda tahu tentang 7 hari dan 5 hari? Kalau 7 hari? 7 hari, 5 hari. 5 hari nggak tahu. Sapkoworo dan Poncoworo. Itu belum. Kemudian Anda ada pernah dengar nggak bahwa di masyarakat Jawa ada pasar Wage, pasar Legi, pasar Pon, pasar Paing? Ya, tahu. Itu kan ada. Nah, ternyata itu menjadi apa ya? Menjadi literatur untuk membangun sebuah kawasan. Maka kemudian di Pangharjo itu mencoba untuk mengambil itu menjadi sebuah master plan, menjadi apa ya? Ya, master plan desa gitu. Rencana bahwa Panggung Kerapia itu kita arahkan, kalau kita nobatnya menjadi Wage. Bahwa Wage itu simbolnya adalah pusar ibu gitu. Ya, disitulah letaknya bahwa ibu adalah yang melahirkan kebudayaan, yang menggulung-entah kebudayaan. Kemudian Kampung Mataram kita dudukan juga Legi itu air atau apa ya, ari-ari gitu ya kalau tidak salah. Itu juga hubungan manusia dengan manusia. Kemudian tetap kita dudukan bahwa si Karangkidri adalah hubungan manusia dengan alam, bahwa dia yang melindungi manusia. Kemudian yang paling selatan itu adalah Paing. Yang Karangkidri tadi Pon. Yang selatan itu Paing. Dia adalah daerah tentang konsep tumbuh kembangnya manusia. Jadi disitulah ketahanan pangan. Kemudian yang tengah adalah Kliwonnya sebagai sukmanya yang kemudian mengorkestra dari 4 kiblat tadi untuk menjadi energi kuantum untuk membangun desa ini. Tengah itu berarti di sini di Balai Kelurahan. Di kelurahan itu menjadi sukmanya untuk mengorkestra dari 4 titik tadi. Nah, 4 titik tadi kemudian disanggah oleh pedukan-pedukan yang ada di sekitar itu. Maka itu kalau kita tautkan menjadi ke desa wisata, itu menjadi roadmap wisata, bahwa karakter di Wage atau di Kandang Menjangan itu kayak apa, karakter di Kampung Mataraman kayak apa, karakter di Karangkidri kayak apa, karakter di Yoni Karanggede kayak apa, sehingga konsep-konsep tadi harapannya itu menyatu dengan masyarakatnya. Hari ini mungkin kita belum bisa melihat Kampung Mataraman itu dekat dengan warganya. Hari ini mungkin kita juga belum mampu melihat bagaimana Karangkidri itu seluruh warga. Walaupun secara rencana sudah oke, tapi itu butuh kajian-kajian lebih jauh agar ini tidak menjadi menara gading di Pangharjo, agar masyarakat tetap ikut merasakan. Jadi DMB sendiri juga support ya Pak ya terkait dengan master plan ini ya, karena tadi DMB juga berpeluang untuk membuat sebuah tadi kalau wisatanya roadmap gitu ya, roadmap ke depan gitu ya. Roadmap perjalanan itu kalau di Panggung Kerapia itu bicara ini. Oh, ternyata si kelahiran itu bicara ini. Dan ini adalah tugas berat untuk membangun nilai-nilai itu. Betul. Karena dari keempat titik tadi juga akan secara detail akan turun nilai, akan turun dari itu ejawantahannya itu banyak. Secara infrastruktur maupun secara nilai-nilai tadi ya harus terwujud. Jadi kerjaan berat ini. Prosesnya juga harus panjang gitu ya, tidak hanya 1 tahun jadi selesai gitu ya, tapi harus ini kajian tadi ya Pak Rohmat ya. Saya sebut ini adalah sebuah rekreasi. Itu kembali kreasi, itu yang mengkreasi. Bahwa tadi kan ilmu-ilmu leluhur yang mencoba kita tangkap kemudian kita kreasi kembali untuk kita hadiahkan ke anak cucu yang akan datang. Kita harus meng-create apa-apa yang sudah dihadiahkan oleh leluhur kita. Kita bukan pelacur yang kemudian verbal dari nilai leluhur kita hadiahkan ke anak, tapi kita harus
create kembali. Yes. Ya jadi tadi tidak hanya kalau tadi makanya betul ya, kita mewariskan pengetahuan, jadi wisata edukasi tadi betul Kalau ya sebetulnya ya. Saya ke situ. Masuknya kayaknya lebih logis ke situ kalau ya. Kerajinan itu apa? Iya. Kok pendingan kasongan atau pendingan mana atau pundong gitu kan yang gerabah. jelas gitu. Betul. Ya. Betul sih. Tapi mungkin makanya DMB mungkin di sini juga fungsinya nanti itu tadi mengkaji gitu ya. Negosiasi itulah yang penting untuk agar pemerintah itu tidak serta-merta kamu begini. Yes. Kita juga butuh itu. Ya, kita juga berhak dong untuk memberikan masukan juga ya ke pemerintah gitu. Menentukan diri kita juga oke. Betul. Jadi sesuai dengan karakter kita juga, tidak memaksakan kehendak gitu ya. Baik Pak Nur Rohmat. Nah, ini luar biasa sekali, menarik ya, karena mungkin DMB ya dengan kalurahan-kalurahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu tadi ya di awal kita menyebutkan bahwa nanti potensi atau karakternya juga berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan bahwa Kalurahan Panguraharjo disamakan dengan yang lain gitu kan, juga potensinya masing-masing punya plus dan minus sendiri. Nah baik Pak Nur Rohmat, terakhir ini sebelum kita tutup podcast pada hari ini ya, dan bahwa tadi Pak Nur Rohmat mengatakan bahwa DMB ini menjadi wadah ya untuk menyatukan 4 pilar tersebut, dan tadi sudah ada master plan, ada roadmap atau rencana-rencana yang akan dilakukan oleh DMB sendiri ya kan. Nah ke depan Pak Nur Rohmat ya kan, rencana yang kalau ini kan sebetulnya kalau yang saat ini kita sudah ada kunjungan ini, kalau pas ada tamu-tamu kan, tamu-tamu dari berbagai daerah itu ya datang ke Panguraharjo, itu kemarin kan DMB sudah membuat salah satu tim gitu ya untuk bagaimana menyuguhkan, mencoba ini. Jadi ada wisatanya ya kan, kemudian ada budayanya ya kan, tari-tarian gitu disajikan gitu kan, kemudian nanti ada UMKM-nya yang tadi Primapreneur itu. Nah ke depan itu apakah akan digunakan Pak tadi bersama dengan roadmap wisata ya kan, dengan berbagai literasinya tadi ya, itu apakah nanti DMB itu akan seperti itu ya pandangannya, peluangnya yang akan dilakukan, atau nanti akan gimana itu biar masyarakat Sobat Desa tahu ya, bukti bahwa berkelindahnya 4 pilar tadi, bahwa kebudayaan itu tidak mungkin menjadi sebuah EO yang menjual, tetapi wisata tadilah yang kemudian bertugas untuk berlaku profit. Karena wisata butuh atraksinya adalah di kebudayaan tadi, itu secara atraksi, karena kebudayaan itu adalah nilai ini, bukan habis fakta. Kemudian ada nilai, kemudian turun bisa dibaca di bumi itu melalui program kebudayaan, yaitu tarian, tata aturan masyarakat seperti ini. Lalu bisa hidup itu atas nama ekonomi. Maka wisata tadi itu menjadi yang menyokong ekonomi. Atrasnya dari kebudayaan, melalui kebudayaan tadi. Kemudian nilainya dijaga oleh kebudayaan. Maka nilai-nilai yang kita maksud tadi harus dijaga bukan DMB, tapi masyarakatnya diajak untuk menjaga nilai-nilai itu melalui kegiatan masyarakat. Oke, sehingga nanti Panguraharjo juga menjadi desa yang mahardika tadi ya Pak ya, di awal tadi ya, layak ya kan, kemudian nyaman seperti Pak Nur Rohmat ini tadi dari kepenak kemudian jadi Jawa gitu kan, kepenaan tadi, sampai nanti masyarakat bisa merasakan itu sejahtera gitu kan. Jadi tujuannya ke situ ya kan, supaya masyarakat Panguraharjo ini budayanya itu menjadi kebiasaan ya, atau adat kebiasaan masyarakat Panguraharjo yang tadi juga bisa diwariskan ke anak cucu ya kan, yang tidak hanya sebagai bangunan-bangunan atau infrastruktur saja, tetapi juga merupakan sebuah praktek-praktek nyata itu ya Pak ya, yang dilakukan oleh generasi sebelumnya juga gitu. Nah ini artinya nanti berarti setuju ya Pak ya, nanti DMB masyarakat Panguraharjo kemudian menjadi masyarakat yang nyaman ya, Panguraharjo yang nyaman gitu kan, Panguraharjo yang bisa dinikmati oleh banyak orang juga ya, dan dinikmati itu dalam arti nyaman tadi loh ya kan, kemudian bukan dinikmati loh. Apa? Dinikmati piye? Berarti apa Pak bahasanya Pak? Bahasanya piye? Di dalam sebuah kebudayaan itu kan kita tidak bermaksud untuk dinikmati. Orang menyodorkan ya. Tetapi kita membuat vibrasi atas kegiatan kita berkebudayaan.
Kemudian itu akan membuat vibrasi ke masyarakat, ke orang lain. Ya, energi, vibrasi. Itu akan mempengaruhi mereka. Oke. Saya sempat menolak bahwa wisata itu tiba-tiba itu sempat menolak. Artinya begini, bahwa kita berlaku saja menjadi inner beauty kebudayaan yang good itu, maka vibrasi atau energi itulah yang akan mempengaruhi mereka datang. Oke, jadi nggak usah dipaksakan ya, gitu kita ya. nggak usah pencitraan, ya sekali lah. Oke, jadi ini saya setuju ya. Jadi kita melakukan apa yang kita lakukan, tidak usah berekspektasi yang tinggi-tinggi gitu ya Pak Nur Rahmat ya. Tapi kita lakukan aja, nanti energi atau inner tadi apa? Inner beauty dari DMB ya, dari budaya itu sendiri akan keluar gitu ya Pak Nur Rahmat ya. Akan mempengaruhi budaya kita Timur. Oke, setuju Pak Nur Rahmat. Siap. Baik ya, Sobat Desa, itulah tadi ya. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Nur Rahmat ya terkait dengan Desa Mandiri Budaya. Kita tidak hanya tahu bahwa kelembagaannya aja, tapi tadi sampai literasinya ya, ini luar biasa sekali. Terkait dengan yang terakhir ada apa ini tadi, inner beauty dari kebudayaan. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, energinya bisa mempengaruhi orang lain ya, supaya kita sama-sama bisa kemudian maju gitu ya tujuannya ya, menjadi mahardika tadi. Baik, tepuk tangan dulu untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih Pak Nur Rahmat ya, dan semoga nanti DMB Pangungharjo ya ke depan semakin sukses gitu ya, dan harapan-harapan tadi yang akan dibangun oleh DMB itu betul-betul bisa melebur ya bersama dengan masyarakat kita di Pangungharjo, tentunya dan seluruh stakeholder yang ada di Pangungharjo. Dan semoga nanti Pangungharjo juga akan bisa merawat tadi ya kebudayaan melalui kelembagaan dari DMB tersebut ya, bisa mengorkestra itu ya tadi kalau kata beliau Pak Nur Rahmat. Kami dari DMB sangat menginginkan peran sertanya masyarakat untuk membangun desa ini, bahwa sementara ini kami terasa menjadi masyarakat eksklusif, menjadi di Menara Gading, karena mungkin kita yang belum mampu untuk menyentuh masyarakat atau masyarakat yang kemudian enggan untuk mendekat. Maka pada kesempatan hari ini atau sekarang ini, mari kita bersama-sama untuk berkelindan, bergandengan tangan untuk membangun Desa Mandiri Budaya Pangungharjo ini. Terima kasih. Oke, setuju, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Baik Pak Nur Rahmat, sehat selalu ya. Siap banget. Supaya bisa nanti tetap mengawal DMB ya, dan juga bersama-sama dengan masyarakat Kalurahan Pangungharjo. Baik Sobat Desa, itulah tadi ya bincang-bincang kita bersama Pak Nur Rahmat. Dan jangan lupa nanti tetap saksikan Pitok podcastnya Kalurahan Pangungharjo melalui kanal YouTube Kalurahan Pangungharjo, dan jangan lupa subscribe, like, share, and komen. Terakhir Pak Nur Rahmat seperti biasa. Nah ini latihan dulu nggak Pak ya? Ya, tagline kita, cinta desa karena percaya desa bisa. Oke ya. Cinta desa karena percaya desa bisa. Desa bisa. Oke, siap ya. Sampai jumpa di Pitok podcastnya Kalurahan Pangungharjo. Cinta desa karena percaya desa bisa.